Hai semuanya, berikut kami akan menjelaskan tutorial yang membahas sensor suhu dan kelembaban. Kita menggunakan sensor DHT11. DHT11 ini merupakan sensor untuk membaca objek suhu dan kelembaban. Selain itu, alat-alat yang kita gunakan dalam tutorial kali ini ada Arduino Uno, kabel jumper, kabel data atau USB, dan tentu saja sensor DHT11. Ini merupakan diagram yang menjadi pedoman kita dalam melakukan tutorial kali ini. Di diagram ini terdapat Arduino Uno dan sensor DHT11. Arduino Uno dan sensor DHT11 ini disambungkan menggunakan kabel jumper. Berikut kita akan merangkai Arduino Uno dan sensor DHT11 sesuai dengan pedoman diagram ini. Sesuai dengan diagram tadi, pertama kita menggunakan kabel jumper, yaitu male to female. Yang bagian female-nya kita masukkan ke DHT11 seperti ini. Lalu untuk bagian male-nya kita masukkan ke bagian Arduino-nya. Untuk yang ground kita masukkan ke Arduino yang bagian ground. Lalu untuk yang tengah-tengah itu data, itu kita masukkan ke pin. Nah, di sini kita menggunakan pin 2. Dan yang terakhir, ini kita masukkan ke 5 volt yang di sebelah ground di sini. Dan jadilah rangkaian Arduino untuk mengukur suhu dan kelembaban. Baik, selanjutnya kita akan langsung menuju ke software Arduino-nya. Yang pertama itu yang kita butuhkan dalam codingan dalam mengukur suhu dan kelembaban itu. Yang pertama itu saya jelaskan dari awal ya, dari include dht.h. Library ini berfungsi untuk kan kita menggunakan DHT, maka kita perlu untuk menulis include dht.h. Lalu yang kedua ini ada define dht pin 2 yang didefinisikan untuk sensor DHT11. Jadi karena di sini kita menggunakan pin 2, jadi kita buatnya DHT pin 2. Lalu selanjutnya ada library define DHT type DHT11. Kita ini memilih tipe DHT11. Nanti kalau misalnya kita menyesuaikan juga, kalau misalnya tipenya lain, kita bisa mengubahnya menjadi DHT22 atau DHT21. Lalu kita masuk ke pendeklarasian, di mana kita mendeklarasi DHT, DHT pin, dan DHT type-nya. Kita langsung masuk ke void setup, di mana kita ada serial begin dalam kurung 9600, di mana serial ini berfungsi untuk mengkomunikasikan serial antara komputer atau software Arduino ini. Lalu selanjutnya ada serial println dht_xx test, di mana ini nih nanti teks yang bakal di print di monitornya. Lalu ada dht begin berfungsi untuk mengkomunikasikan DHT dengan Arduino. Kita langsung masuk ke void loop. Nah, void loop ini dia bagian dari void loop-nya. Ini. Void loop ini berfungsi untuk saya jelaskan dulu, ini digunakan untuk void yang berulang-ulang atau void utama. Jadi void utamanya diam di sini. Nanti kan kita bakal mengukur kelembaban dan suhu.
kita bakal atur di sini teksnya kelembaban dan suhunya. Jadi pada void ini kita masukin serial printnya berupa kelembaban dan suhu atau sama dengan temperatur. Yang pertama itu kita deklarasiin dulu float H, di mana nanti float H ini digunakan untuk merepresentasikan kelembaban. Di sini dia. Terus yang float T temperatur untuk merepresentasikan suhunya. Jadi kita pakai T. Lalu selanjutnya di sini kalau misalnya nggak mau if, di sini ada if, jika kalau misalnya kelembaban atau suhunya nggak mau muncul, maka akan langsung masuk ke if isnan T dan isnan H, yang dimana bakal muncul failed to read from DHT. Bakal muncul validasi kayak gitu. Terus kalau misalnya mau programnya bakal langsung muncul hasil dari kelembaban dan suhu. Gitu. Lalu terakhir ada delay 500, dimana nanti 500 ini bisa juga diganti sesuai kebutuhan. Delay 500 ini berarti kita memberi jeda waktu baca selama 500 milidetik. Gitu. Jika codingannya sudah, maka nanti kita akan verify terlebih dahulu. Kita save. Lalu di-upload. Setelah ini kita akan menuju ke serial monitornya. Baik, setelah di-verify dan di-upload, lanjut kita melakukan uji coba. Yang pertama kita lanjutkan uji coba di dalam ruangan. Cara kita untuk uji cobanya, kita sambungkan menggunakan kabel USB antara Arduino dengan laptop, lalu kita klik bagian ujung kanan itu serial monitor. Nah, di sini terlihat bahwa kelembaban dan suhu dalam ruangan ini adalah kelembabannya adalah 80 dan suhunya 29 derajat Celcius. Lalu kita akan lanjut ke uji coba di bawah sinar matahari. Nah, sudah dapat terlihat setelah kita uji coba di bawah sinar matahari, suhunya akan berubah menjadi 31 derajat Celcius dan kelembabannya juga akan berubah menjadi 75. Selanjutnya kita akan coba di suhu yang dingin. Nah, selanjutnya di percobaan suhu yang dingin itu suhunya akan berubah menjadi 28 dan kelembabannya berubah menjadi 72. Nah, ini apabila suhu semakin panas, suhu akan naik, dan apabila suhunya semakin dingin, suhu akan turun. Dan ini akan terus turun apabila suhunya dalam keadaan dingin. Sekian tutorial yang dapat kami jelaskan. Semoga tutorial kali ini bermanfaat bagi penonton. Terima kasih.